Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Purnamolida Pratiwi dan Teh Minatul Hasanah akan memaparkan mengenai uji homogenitas, uji normalitas, uji T, dan uji Z. Nah, yang pertama itu tentang uji homogenitas. Apa itu uji homogenitas? Uji homogenitas merupakan uji perbedaan antara dua atau lebih populasi, lalu mengetahui apakah varian skor yang diukur pada kedua sampel memiliki variansi yang sama atau tidak. Lalu populasi dengan variansi yang sama dinamakan homogen, sedangkan yang tidak disebut heterogen. Selanjutnya, untuk menggunakan uji homogenitas itu ada uji F, uji Bartlett, ada uji Levin. Nah, kalau uji F itu untuk menguji homogenitas pada varians terhadap dua kelompok sampel, sedangkan uji Bartlett lebih dari dua kelompok sampel dan datanya udah diuji normalitasnya. Sedangkan uji Levin, dia data untuk menguji homogenitas varians terhadap lebih dari dua kelompok. Dan datanya, setelah diuji, datanya didapatkan tidak normal. Uji pertama yaitu uji F. Uji F atau uji varians. Tahap analisanya adalah sebagai berikut. Yang satu, menulis pasangan hipotesis yang akan diuji. H0 di mana tetra 1 sama dengan tetra 2 itu membuktikan bahwa dia itu variansinya homogen, sedangkan H1 di mana tetra 1 tidak sama dengan tetra 2 itu variansinya tidak homogen. Lalu yang kedua, substitusi nilai pada rumus uji F. Jadi F sama dengan variansi besar per variansi kecil. Dan yang ketiga, tulis kriterianya. Kalau F hitung lebih besar sama dengan F tabel, maka H0-nya ditolak. Sedangkan F hitung kurang dari F tabel, maka H0-nya diterima. Yang tahap keempat yaitu menentukan batas nilai kritis pada F tabel. Jadi yang pertama ditentukan dulu DK atau derajat kebebasan pembilang. N dikurangin 1. N itu jumlah data pembilang. Kalau N dikurangin 1 yang ini itu jumlah data dari penyebutnya. Dengan taraf signifikansinya alfanya 0,01 atau 0,05. Langkah yang kelima yaitu membandingkan nilai F hitung dengan F tabel. Setelah dibandingkan, lalu ditulis kesimpulannya. Ini untuk tahap-tahapannya, lalu kita coba ke contoh soal. Yang pertama ada, Budi melakukan penelitian dengan dua metode mengajar untuk meningkatkan hasil belajar passing bawah bola voli. Nah, kelompok A dengan metode mengajar bagian dan kelompok B dengan metode mengajar keseluruhan, di mana keduanya itu anggotanya 10 orang. Nah, setelah melakukan tes pada kelompok A, didapatkan variansinya 24,7, sedangkan B itu 39,2. Pada taraf signifikansi alfanya 0,05, apakah kedua metode mengajar tersebut memiliki variansi yang sama atau homogen? Tahap pertama yaitu tentukan hipotesisnya. Untuk menentukan uji F itu ditentukan dulu variansi terbesar. Variansi terbesar itu ada yang 39,2, jadi 39,2. Kelompok B variansinya terbesar. Lalu per 24,7. Ini untuk yang kelompok A. Lalu didapatkan F-nya 1,59. Nah, setelah ini lalu ditentukan hipotesisnya. Dengan jika F hitung lebih besar sama dengan F tabel, maka H0-nya ditolak. Sedangkan F hitung kurang dari sama dengan F tabel, H0-nya diterima. Nah, tadi kita udah mendapatkan hasil bahwa F-nya itu 1,59. Kita lanjut ke tahap yang keempat. Derajat kebebasan pembilangnya itu 10 dari jumlah anggota kelompok B karena pembilangnya lebih besar dikurangin 1 sama dengan 9, dan derajat kebebasan penyebutnya 10 dikurangin 1 sama dengan 9. Pada taraf signifikansinya alfa sama dengan 0,05 dari tabel distribusi F. Nah, kita lihat di sini untuk tabel distribusi F. Di sini ditentukan dulu
tabel untuk pembilang. Tabel pembilangnya 9. Lalu di sini berarti yang ini. Sedangkan ini tabel penyebutnya juga 9. Di sini kita tarik garis lurus 3,18. Berarti didapatkan hasil 3,18. Seperti itu. Ini untuk yang F-nya. Jadi F tabelnya itu 3,18. Sedangkan tadi F hitung telah ditentukan bahwa F hitungnya 1,59. F tabelnya 3,18. Maka F hitung kurang dari F tabel dan H0-nya diterima. Jadi bisa disimpulkan bahwa kedua metode mengajar tersebut memiliki variansi yang sama atau homogen. Uji Bartlett. Uji ini yaitu untuk menguji sampel berasal dari populasi variansi yang sama, lalu menguji sampel atau kelompok yang lebih dari 2 jumlahnya dan sifatnya normalitas. Yang ketiga, diperlukan dalam beberapa uji statistik seperti ANOVA sebagai salah satu syarat jika ingin menggunakan ANOVA atau Analysis of Variance. Yang selanjutnya, di sini ada rumus uji Bartlett yaitu X² sama dengan ln dikali N dikali B dikurangin sigma dk log SI pangkat 2 atau N-nya itu jumlah data, B itu sigma dk dikali log S², yang mana X²-nya itu sigma dk dikali SI pangkat 2 per sigma dk. Selanjutnya yang SI pangkat 2 itu varians data untuk setiap kelompok ke-1, dk itu derajat kebebasan. Nah, lalu untuk menguji hipotesisnya itu yaitu H0 di mana tetra 1 pangkat 2 sama dengan tetra 2 pangkat 2 dan tetra K pangkat 2 itu hipotesisnya homogen. Sedangkan HA itu paling sedikit salah satu tanda tidak sama. Kriteria pengujian X² hitung lebih besar sama dengan X² tabel dan 1 dikurangin A dan dk sama dengan K dikurangin 1, maka hipotesis H0 ditolak. Sebaliknya jika X² hitung kurang dari X² tabel, maka H0 diterima. Ini merupakan salah satu contoh dari soalnya. Yang pertama, jika suatu penelitian tentang perbedaan hasil belajar siswa akibat dari suatu perlakuan atau eksperimen, adapun perlakuan yang diberikan adalah perbedaan strategi atau metode pembelajaran. Yang kelompok 1 itu dikasih metode A, diskusi kelompok besar, yang kedua dikasih metode B, diskusi kelompok kecil, yang ketiga dikasih metode C, ceramah dengan media, yang keempat metode D, ceramah tanpa media. Nah, setelah dilakukan analisis data, diperoleh misalkan di sana itu ada jumlah hasilnya. Kelompok 1, 2, 3, 4 itu ada 483 dan sebagainya. Ada jumlah data atau jumlah anggota yang mengikuti anggota yang termasuk ke dalam kelompok 1 itu 25. Rata, standar deviasi 3,06 dan varians. Dari data tersebut diperoleh dapat dicari pertama untuk menentukan varians dari setiap kelompok sampel. Yang pertama, varians dari kelompok 1 itu 9,39. Nah, dengan dk derajat kebebasannya itu N dikurangin 1, jadi 25, dikurangin 1, 24. Yang kelompok 2 juga sama, variansnya itu 13,54 dan jumlah datanya 15, berarti 15 dikurangin 1 untuk derajat kebebasannya. Nah, yang varians 3 sama 4 juga sama caranya seperti itu. Untuk selanjutnya menentukan tabel homogenitas varians. Yang pertama, kelompoknya ditulis dulu di bagian sampel. Kelompok 1, 2, 3, 4, lalu dk-nya juga ditulis. Yang dk yang tadi sudah dihasilkan, yang ini. Nah, yang ini. Lalu
DK-nya tadi 24, 14, 22, 16. Nah, ditulis di bagian sini, S1 kuadrat itu variansnya ditulis juga. Bagian ini ditulis ke sini. Lalu DK dikali S1 pangkat 2. DK dikali S1 pangkat 2, 24 dikali 9,39 hasilnya 222,44. Dan seterusnya. Lalu dihitung kembali log S1 kuadrat lalu 0,97. Nah, nanti DK dikali dengan log S1 kuadrat 24 dikali 0,97 hasilnya 23,25. Ini salah satu sampelnya. Untuk keempat kelompok itu dihitung seperti ini. Nah, setelah itu lalu dijumlahkan setiap itemnya, DK-nya dijumlahkan hingga DK dikali log S1 pangkat 2. Nah, setelah itu di sini ada sampel. Sampel itu misalkan dari salah satu ke 4 kelompok ini. Yang data sampel di sini diambil dari data kelompok 1. Seperti itu. Nah, setelah diperoleh data seperti ini, lalu tahap yang ketiga yaitu menghitung varians gabungan dengan S kuadrat sama dengan sigma DK kali SI kuadrat per sigma DK, berarti 768,75 dibagi 76 sigma dari DK. Hasilnya adalah 10,12. Nah, setelah menghitung variansi gabungan, lalu dihitung nilai B-nya dengan rumus sigma DK kali log S kuadrat. Sigma DK-nya 76 dikali log yang S kuadratnya itu tadi 10,12. Jadi diperoleh 76 dikali 1,005 dan hasilnya 76,378. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk menghitung harga C kuadrat dengan rumus X kuadrat sama dengan ln 10 dikali B dikurangin sigma DK kali log S kuadrat. Nah, untuk ini rumusnya diperoleh nilainya ln 10 itu 2,303 dikali B-nya itu 76,378 dikurangin sigma DK log S kuadrat 75,46. Maka hasilnya X kuadratnya itu yaitu 2,11. Nah, setelah diperoleh X kuadrat, nah di sini ada alfanya itu 5%. Nah, kita hitung yang pertama itu DK-nya sama dengan 4. 4 itu dari jumlah kelompoknya dikurangin 1 sama dengan 3. Derajat kebebasannya 3. Lalu X tadi yang telah kita peroleh yaitu 2,11 ya. Nah, untuk ini ditentukan dengan cara tadi kan karena kita 5% berarti 1 dikurangin 5% jadi 0,93. Ini DK-nya kita cari. Berarti dari sini karena kita menggunakan 0,5 pakai yang 0,5 dan DK atau DF sama saja ini 3 diperoleh dari data ini. Maka dihasilkan 7,81. Ini untuk X kuadrat tabel. Berarti dari data sini diperoleh bahwa hipotesis yang menyatakan varians homogen diterima dalam taraf signifikansi 5% atau tarafnya diterima. Berarti kedua data tersebut memiliki data yang homogen seperti itu. Nah, selanjutnya ada uji Levin. Uji Levin ini yaitu menguji apakah sampel berasal dari populasi dengan variansi yang sama, menguji sampel kelompok yang lebih dari 2, dan datanya tidak normal. Lalu hipotesisnya yaitu H0 diterima apabila datanya homogen dan H1 diterima bila datanya tidak homogen. Nah, di sini ada contoh. Data mengenai nilai ujian matematika kelas 1, 2, 3. X matematika kelas 1, Y kelas 2, dan Z kelas 3. Berikut akan digunakan pendekatan uji Levin untuk menguji apakah asumsi X, Y, Z memiliki varian yang sama dan dapat diterima atau tidak pada tingkat signifikansinya 5%. Di sini ada tabel
X, Y, Z, dan nilainya. Selanjutnya proses perhitungannya. Nah, setelah diperoleh data bahwa X ada, Y ada, dan data Z-nya itu lalu dijumlahkan. Setelah dijumlahkan, nanti dibuat nilai rata-ratanya. Sudah diperoleh rata-ratanya. Nah, tahap yang pertama itu dengan mencari nilai A. Nah, gimana caranya untuk mencari nilai A? Yaitu pertama, jadi nilai mutlak X dikurangin X bar. Seperti itu. Nah, jadi kalau dari sini 70 dikurangin rata-rata, berarti 70 dikurangin 78,8. Karena di sini ada nilai mutlak, maka angka positif dan bentuk positif dan negatifnya dihiraukan saja. Nah, lalu di sini 80 dikurangin 78,8 hasilnya 1,2. 87 dikurangin 78,8 hasilnya 8,2 dan seterusnya. Diperoleh nilai A-nya, nilai B juga sama. 80 dikurangin 76,71429 diperoleh hasilnya 3,28571429. Seperti itu. Nah, yang C juga sama. 70 dikurangin dengan 81,16667. Hasilnya seperti ini. Dengan data yang lain juga dengan cara yang sama, lalu dijumlahkan dan dibuat rata-rata. Nah, setelah ini lalu dicari nilai D-nya. Nilai D-nya dengan cara A dikurangin A bar, lalu dipangkatkan. Berarti 8,8 dikurang rata-rata 4,24. Nah, hasilnya nanti dipangkatkan, diperoleh hasil 20,7936. Nah, yang bawah juga seperti itu caranya. Sekarang lanjut ke yang E. Nah, untuk yang E itu B dikurangin B bar dipangkatkan 2. Nah, jadi B-nya 3,28571429 dikurang rata-ratanya. Yang ini 6,69387755. Lalu nanti hasilnya dipangkatkan. Diperoleh hasil 11,61557684. Nah, hasil data yang lain juga sama seperti itu diperoleh datanya. Dan juga untuk data yang F, di mana C dikurangin C bar dipangkatkan 2. Jadi yang ini, yang C, 11,16666667 dikurangin 6,83333333. Lalu udah dikurangin, lalu nanti dipangkatkan. Diperoleh hasilnya 18,77777778. Seperti itu. Nanti lalu dijumlahkan. Nah, setelah memperoleh perhitungan seperti ini, coba untuk menghitung nilai rata-rata gabungan. Menghitung nilai rata-rata gabungan dari A, B, C. Jadi X, A, B, C sama dengan sigma A tambah sigma B tambah sigma C dibagi NA tambah NB tambah NC. Sigma A 21,2 tambah 4 21,2. Yang ini ditambah dengan 46,859 maksud saya, lalu ditambah dengan 41 per jumlah dari variabelnya. Anggotanya ini 5 tambah 7 tambah 6. Diperoleh hasilnya dari rata-rata gabungan adalah 6,0587. Nah, setelah diperoleh, lalu yang terakhir itu dengan menghitung nilai statistik dari uji Levin. Yang pertama dengan rumus ini. L sama dengan NA kali X bar A min dikurangin X bar ABC dipangkatkan. Nah, dari data ini nanti agar mempermudah dicari dulu setiap satu kelompok seperti ini dicari dulu, kelompok ini dicari, kelompok ini juga dicari. Nah,
Misalkan data yang pertama. Di sini ada NA dikali X bar A dikurangin X bar ABC dipangkatkan, lalu dimasukkan nilainya 5 dikali X bar A-nya berapa? X bar A-nya itu 4,24 yang ini. Nah, yang ini lalu dikurangin 6,05873 lalu dipangkatkan. Nah, ini itu dari yang data tadi kita peroleh untuk menghitung rata-rata gabungan. Nah, hasilnya itu 16,5389. Ini hasil yang data pertama, lalu ditambahkan dengan sama juga caranya. 7 dikurangin 6,69387755 dikurangin maksud saya yang ini dikali, yang ini dikurang 6,05873 dipangkatkan. Nah, diperoleh hasil 2,823885 dan yang C juga sama. Tahapannya seperti itu dan diperoleh hasil 3,60006. Nah, setelah data ini diperoleh, dimasukkan ke dalam rumus yang tadi. Jadi 16,5389 ditambah 2,823885 ditambah 3,60006 per 3 kurangin 1. 3 itu jumlah datanya. Per atau dibagi data yang sigma D, jumlah data D. Yang ini dijumlahkan dengan ini, dijumlahkan dengan ini, nanti hasilnya dibagi oleh jumlah data semua. Ada 18 dikurangin 3. 3 itu karena 3 kelompok. Nah, dari sini diperoleh bahwa L-nya itu sama dengan hasil ini dijumlahkan itu 22,96284 per 2 dibagi hasil penjumlahan ini 265,3513 per 15. Maka L-nya diperoleh yaitu 0,64903148. Seperti itu. Nah, L-nya udah diperoleh, berarti tahap selanjutnya yaitu menghitung nilai kritis F. Nah, untuk menghitung nilai kritis F, ada rumus yang pertama ada derajat bebas atau derajat pembilang. K itu banyaknya sampel dikurangin 1. Tadi sampelnya 3 dikurangin 1 berarti 2. Lalu derajat bebas penyebut. Penyebutnya itu N. Jumlah elemen pengamatan dari seluruh sampel. Jumlah seluruh sampel dikurangin banyaknya sampel atau K. Lalu K-nya kan udah tahu 3. N-nya itu ada 18. Dari mana? N1 tambah N2 tambah N3. 18. Nah, dari sini kita peroleh bahwa karena tingkat signifikansinya 5%, maka nilai F kritis dengan derajat bebas pembilang 3 dikurangin 1 sama dengan 2. Lalu derajat bebas penyebutnya 18 dikurangi 3 sama dengan 15. Nah, di sini diperoleh bahwa tingkat signifikansi 5% itu adalah 3,68. Dari data ini diperoleh dari mana? Dari pengolahan dengan cara Excel. Dengan rumus sama dengan FINV kurung buka data C2 signifikansinya 0,05, data A2 dan data B2 diperoleh nilai kritisnya 3,68. Nilainya 3,68 lebih besar daripada 0,05, maka hipotesisnya diterima. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu semua variabel memiliki tingkat homogenitas yang sama. Seperti itu, lalu selanjutnya normalitas akan dipaparkan oleh Teh Minatul. Nah, baik, untuk selanjutnya adalah uji normalitas. Nah, uji normalitas itu merupakan bentuk pengujian tentang kenormalan distribusi data. Tujuannya untuk mengetahui apakah data yang terambil merupakan data terdistribusi normal atau bukan.
Data terdistribusi normal merupakan data yang akan mengikuti bentuk distribusi normal, atau data memusat pada nilai rata-rata dan median. Nah, untuk uji statistik normalitas yang dapat digunakan diantaranya ada metode chi-square, Kolmogorov-Smirnov, Lilliefors, dan Shapiro-Wilk. Yang pertama, itu metode chi-square, atau uji goodness of fit distribusi normal. Nah, pada metode chi-square atau X kuadrat, untuk uji goodness of fit distribusi normal menggunakan pendekatan penjumlahan penyimpangan data observasi tiap kelas dengan nilai yang diharapkan. Nah, bisa dilihat pada rumus, jika ingin menggunakan metode chi-square, yaitu menggunakan rumus X kuadrat hitung sama dengan sigma OI dikurangi EI kuadrat dibagi EI. Nah, untuk X kuadrat itu merupakan nilai X2, dan OI itu adalah nilai observasi. Kemudian untuk EI itu merupakan nilai expected atau harapan, luasan interval kelas berdasarkan tabel normal dikalikan N, atau total frekuensi, P kali N. Nah, untuk N sendiri itu merupakan banyaknya angka pada data atau total frekuensi. Adapun persyaratan menggunakan metode chi-square, yaitu data tersusun berkelompok atau dikelompokkan dalam tabel distribusi frekuensi. Nah, metode ini cocok untuk data dengan banyaknya angka besar, di mana N itu lebih besar dari 30. Untuk signifikansinya, nilai X kuadrat hitung dibandingkan dengan X kuadrat tabel atau chi-square. Jika nilai X kuadrat hitung itu lebih kecil dibandingkan nilai X kuadrat tabel, maka H0 diterima dan HA ditolak. Sebaliknya, jika nilai X kuadrat hitung lebih besar dibandingkan nilai X kuadrat tabel, maka H0 ditolak dan HA diterima. Untuk yang kedua, itu ada metode Lilliefors, N kecil dan N besar. Nah, metode ini menggunakan data dasar yang belum diolah dalam tabel distribusi frekuensi. Data ditransformasikan dalam nilai Z untuk dapat dihitung luasan kurva normal sebagai probabilitas kumulatif normal. Nah, bisa dilihat tabel Lilliefors, di mana XI itu adalah angka pada data. Kemudian Z itu merupakan transformasi dari angka ke notasi pada distribusi normal. Di mana untuk mencari Z itu menggunakan rumus Z sama dengan XI dikurangi X bar dibagi standar deviasi. Setelah itu baru mencari nilai Fx dan nilai Sx. Nah, untuk metode Lilliefors ini mencari datanya yaitu Fx dikurangi Sx, di mana Fx adalah probabilitas kumulatif normal dan untuk Sx yaitu probabilitas kumulatif empiris. Nah, untuk persyaratan dari metode Lilliefors itu ada 3. Yang pertama ada data berskala interval atau rasio atau kuantitatif. Yang kedua, data tunggal atau belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi. Dan yang ketiga, data untuk N besar maupun N kecil. Yang ketiga ada metode Kolmogorov-Smirnov. Nah, metode ini tidak jauh beda dengan metode Lilliefors. Langkah-langkah penyelesaian dan penggunaan rumusnya itu sama. Namun, pada signifikansinya itu berbeda, karena signifikansi dari metode Kolmogorov-Smirnov itu menggunakan tabel pembanding Kolmogorov-Smirnov, sedangkan untuk metode Lilliefors menggunakan tabel pembanding metode Lilliefors. Nah, bisa dilihat pada tabel, ketika kita sekilas melihat memang hampir sama ya. Akan tetapi pada tabel ketiga, 4, dan 5 itu bisa dilihat pembedanya. Kalau untuk Kolmogorov-Smirnov itu menggunakan Fx dan Sx, akan tetapi untuk Lilliefors ini menggunakan Ft, yang artinya probabilitas kumulatif normal, kemudian Fs itu probabilitas kumulatif empiris, dan dimana untuk mencari nilai dengan metode ini Ft dikurangi Fs. Nah, untuk persyaratannya data berskala interval atau rasio kuantitatif, kemudian data tunggal atau belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi, dan yang ketiga dapat untuk data N besar maupun N kecil. Nah, untuk signifikansinya sendiri, nilai Ft dikurangi Fs terbesar dibandingkan nilai tabel Kolmogorov-Smirnov.
Jika nilai Ft dikurangi Fs terbesar itu lebih kecil dibandingkan dengan nilai tabel Kolmogorov-Smirnov, maka H0 diterima dan Ha ditolak. Sebaliknya, jika nilai Ft dikurangi Fs terbesar itu lebih besar dibandingkan nilai tabel Kolmogorov-Smirnov, maka H0 ditolak dan Ha diterima. Dan terakhir itu ada metode Safirovic untuk uji normalitas ya. Nah, metode ini menggunakan data dasar yang belum diolah dalam tabel distribusi frekuensi. Data diurut, kemudian dibagi dalam dua kelompok untuk dikonversi dalam Safirovic. Dapat juga dilanjutkan transformasi dalam nilai Z untuk dapat dihitung luasan kurva normal. Nah, bisa dilihat ada data atau ada tabel ya, di sini ada 3 tabel dan ada 3 rumus. Nah, kalau kita ingin mencari nilai dari Safirovic itu menggunakan T3. T3 sama dengan 1/D dalam kurung sigma K I sama dengan 1 A1 dalam kurung X N min I ditambah 1 dikurangi XI kuadrat. Itu untuk mencari T3. Akan tetapi sebelum mencari T3, kita harus mencari dulu nilai D. Lah, nilai D ini dicari dengan menggunakan rumus D sama dengan sigma N I sama dengan 1 dalam kurung XI dikurangi X bar dalam kurung kuadrat. Nah, jika nilai D-nya sudah ketemu atau sudah ditemukan nilai D-nya, maka dimasukkan ke dalam rumusan T3. Jika T3 sudah diketahui, maka selanjutnya adalah mencari nilai G. Nah, nilai G itu apa? Nilai identik dengan nilai Z distribusi normal, di mana rumusnya Bn plus Cn plus ln dalam kurung T3 dikurangi Dn dibagi 1 min T3. Untuk persyaratannya sendiri pada metode Safirovic ini, data berskala interval atau rasio kuantitatif, kemudian data tunggal atau belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi. Nah, datanya itu dari sampel random. Untuk signifikansinya dibandingkan dengan tabel Safirovic, di mana signifikansi uji nilai T3 dibandingkan dengan nilai tabel Safirovic untuk dilihat pada posisi nilai probabilitasnya atau P. Jika nilai P lebih besar dibandingkan 5%, maka H0 diterima dan Ha ditolak. Nah, jika nilai P itu lebih kecil dari 5%, maka H0 ditolak dan Ha diterima. Untuk selanjutnya yaitu contoh latihan soal uji normalitas chi-square. Nah, rumus yang digunakan untuk uji normalitas adalah rumus KI kuadrat atau chi-square, di mana langkah pertama yaitu merumuskan hipotesis. H0 merupakan data berdistribusi normal, HA merupakan data tidak berdistribusi normal. Langkah kedua itu menentukan nilai uji statistik menggunakan rumus chi kuadrat. X kuadrat hitung sama dengan sigma kurung buka OI dikurangi EI kurung tutup kuadrat dikurangi EI. Nah, X kuadrat itu merupakan nilai X. OI itu merupakan nilai observasi. EI adalah nilai expected atau harapan luasan interval kelas berdasarkan tabel normal dikalikan N atau total frekuensi Pi dikali N. Nah, untuk N-nya itu merupakan banyaknya angka pada data atau total frekuensi. Langkah ketiga, menentukan taraf nyata atau alfa. Untuk mendapatkan nilai chi kuadrat tabel, maka menggunakan rumus chi kuadrat tabel. Nah, rumusnya X kuadrat tabel sama dengan X kuadrat kurung buka 1 dikurangi alfa kurung tutup dikali DK. Yang keempat, menentukan kriteria pengujian hipotesis, di mana H0 ditolak jika X kuadrat hitung itu lebih besar atau sama dengan X kuadrat tabel. H0 diterima jika X kuadrat hitung lebih kecil dari X kuadrat tabel. Dan yang kelima, baru memberikan kesimpulan. Nah, berikut adalah contoh soal untuk uji normalitas chi-square. Diketahui data skor 30 siswa dalam menyelesaikan soal-soal matematika pada tryout di suatu bimbingan belajar. Bisa dilihat dalam tabel. Ada 32 siswa, berarti ada 32 skor yang diperoleh oleh siswa.
ada skor 72, 48, dan sebagainya. Nah, dari skor tersebut, maka ujilah normalitas. Langkah pertama, seperti yang awal tadi, adalah merumuskan hipotesis, di mana H0 sama dengan data berdistribusi normal, HA data tidak berdistribusi normal. Nah, yang pertama itu mencari jangkauan atau rentang ya, di mana rumusnya data terbesar dikurangi data terkecil. Bisa dilihat pada tabel, data terbesar itu didapatkan skor 95 dan yang terkecil didapatkan skor 32, sehingga 95 dikurangi 32 sama dengan 63, didapatkanlah jangkauan atau nilai jangkauan. Setelah didapatkan nilai jangkauan, maka selanjutnya adalah mencari banyaknya kelas. Banyaknya kelas menggunakan rumus 1 ditambah 3,3 log n. 1 ditambah 3,3 log n itu banyaknya skor siswa atau banyak siswa ya. Itu diketahui 32. Jadi 1 ditambah 3,3 log 32. Nah, hasilnya 1 ditambah 3 kali 3,3 log 32 itu didapatkan hasil 4,97. Jadi 1 ditambah 4,97 didapatkanlah hasil 5,97. Nah, dari 5,97 ini dibulatkan jadi K, sehingga banyak kelasnya itu didapatkan 6. Jika sudah diketahui jangkauan dan banyak kelas, maka step selanjutnya adalah mencari panjang kelas. Nah, panjang kelas ini jangkauan dibagi banyak kelas. Jangkauan tadi didapatkan nilai 63, sedangkan banyak kelas 6. Jadi 63 dibagi 6 sama dengan 10,5. Nah, dari 10,5 ini dibulatkan menjadi 11. Nah, selanjutnya data di atas atau data yang sudah terhitung tadi digunakan untuk membuat tabel A di bawah ini. Nah, tadi banyaknya kelas 6, kemudian panjang kelasnya 11. Di sini kita bisa lihat ada 30, 41, 52, 63, 74, 85. Jumlahnya ada 6, banyak kelasnya. Kemudian panjang kelasnya itu ada 11. Dari 30 sampai 40 itu adalah 11. Nah, setelah itu mencari titik tengah. Titik tengah dari 30 sampai 40 adalah 35. Titik tengah dari 41 sampai 51 adalah 46, dan seterusnya. Nah, ketika titik tengah sudah diketahui, maka selanjutnya adalah mencari frekuensi. Nah, frekuensi ini itu banyaknya skor dari 30 sampai 40 itu dapat ada 4. Dari 41 sampai 51 ada 5. Dari 52 sampai 62 ada 7. Dari 63 sampai 73 ada 8, dan seterusnya. Nah, ketika FI dan XI sudah diketahui, maka dikalikan. Didapatkanlah jumlah 140, yaitu perkalian dari 4 dikali 35. Kemudian 5 dikali 46, 230, dan selanjutnya. Kemudian dicari XI kuadrat. XI kuadrat 35 kuadrat didapatkan hasil 1225. 46 kuadrat didapatkan hasil 2116, dan seterusnya. Kemudian untuk FI dikali XI kuadrat, jadi frekuensi dikali dengan XI kuadrat didapatkan hasil 4900, 10.580, dan seterusnya. Nah, untuk sigma sendiri ya, untuk jumlahnya, untuk sigma FI itu dapat 32, untuk sigma FI XI didapat 1978, dan untuk sigma FI XI kuadrat didapatkan 130.720. Dari data tabel A, selanjutnya mencari rata-rata dan standar deviasi. Untuk mencari rata-rata, rumusnya adalah X bar sama dengan sigma FI XI dibagi sigma FI, di mana sigma FI XI-nya diketahui 1978, dan untuk sigma FI-nya diketahui 32, sehingga 1978 dibagi 32 didapatkan 61,81. Berikutnya itu mencari standar deviasi. Adapun rumusnya akar sigma FI XI kuadrat dibagi N dikurangi kurung buka sigma FI XI dibagi N kurung tutup kuadrat. Nah, hasilnya sama dengan akar 130.720 dibagi 32
dikurangi kurung buka 1978 dibagi 32 kurung tutup kuadrat, didapatkan hasil akar 264,21. Nah, akar dari 264,21 itu didapatkan hasil 16,25. Selanjutnya, buat data dan melengkapi tabel B. Nah, kita bisa lihat di tabel B itu yang pertama adalah mencari batas kelas ya. Batas kelas, di mana kita bisa lihat data pertama itu datanya ada 30 sampai 40. Nah, batas kelas bawahnya untuk 30 yaitu 29,5 dan untuk batas atas dari 40 yaitu 40,5. Sama halnya dengan 41 sampai 51, batas bawahnya itu 40,5 dan untuk 51 yaitu 51,5 dan berikutnya seperti itu perhitungannya. Kemudian mencari nilai Z. Nah, untuk mencari nilai Z, perhitungannya akan dijelaskan di bawah. Nah, bagaimana cara mencari nilai Z pada tabel B di atas? Untuk nilai Z sendiri, rumusnya batas kelas dikurangi X bar dibagi standar deviasi. Kita ambil batas kelas pada baris pertama, yaitu tadi 30 sampai 40. Nah, untuk batas kelasnya, batas bawahnya itu 29,5, batas atasnya 40,5. Nah, untuk batas kelas 29,5 itu rumusnya Z sama dengan batas kelas dikurangi X bar dibagi standar deviasi. Jadi 29,5 dikurangi tadi X bar yang udah kita dapat 61,81 dibagi 16,25 didapatkan hasil minus 1,98. Kemudian untuk mencari Z pada batas kelas atas atau 40,5, di mana Z sama dengan batas kelas dikurangi X bar dibagi standar deviasi. Untuk batas kelasnya 40,5 dikurangi 61,81 dibagi 16,25 didapatkan hasil minus 1,32. Oke, kita ke atas lagi. Nah, untuk data 30 sampai 40 itu didapatkan hasil atau didapatkan nilai Z minus 1,98 dan minus 1,31. Untuk data berikutnya, data 41 sampai 51, 52 sampai 62 dan seterusnya itu menggunakan rumus yang sama, yaitu menggunakan rumus batas kelas bawah dan batas kelas atas. Sudah bisa dilihat kan hasilnya? Nah, selanjutnya kita mencari luas tiap kelas interval. Nah, bagaimana mendapatkan luas tiap kelas interval pada tabel B di atas? Nah, tadi kita sudah mendapatkan nilai Z ya, di mana dari data 30 sampai 40 itu didapatkan nilai Z minus 1,98 dan minus 1,31. Nah, untuk mencari luasnya, kita bisa lihat cari luas 0 sampai Z. Yang pertama itu kita mencari luas 0 dulu. Nah, mencari luas 0 sampai Z itu menggunakan tabel Z. Untuk nilai Z sama dengan minus 1,98, dilihat di tabel Z. Kita lihat minus 1,98. Jadi kita lihat dulu 1,98 dengan angka 8. Nah, 1,98 dan angka 8 kita tarik garis, bisa dilihat garis merah ya. Didapatkan 0,4761, 0,4761. Jadi untuk minus 1,98 itu didapatkan luas nolnya 0,4761. Kemudian mencari Z. Nah, untuk nilai Z minus 1,31 dilihat di tabel Z didapatkan 0,4049. Seperti perhitungan tadi di awal, kita coba cari terlebih dahulu 1,3 dan angka 1. Nah, pada Z 1,3 dan angka 1 didapatkan 0,4049. Nah, jadi untuk mencari luasnya itu sama. Untuk minus 1,31 dan minus 0,63 sama carinya, dan seterusnya. Untuk luas interval kelas itu dari data luas 0 sampai Z. Jadi 0,4761 dan 0,4049 itu dikurangi, didapatkan hasil atau luas tiap kelas intervalnya 0,0612. Begitu pula dengan data yang di bawahnya menggunakan rumus yang sama, yaitu menggunakan tabel Z.
Nah, bagaimana mencari frekuensi yang diharapkan? Pada tabel B di atas, tadi EI sama dengan luas tiap kelas interval dikali M atau jumlah responden. Nah, untuk EI yang pertama, yang pada data 30-40 itu didapatkan luas tiap intervalnya 0,0612 dikali 32. Nah, 32 dari mana? 32 itu adalah jumlah data tadi skor. Jadi 0,0612 dikali 32 didapatkan 1,9584. Pada tahap ini kita telah selesai membuat dan melengkapi tabel B tadi. Nah, langkah berikutnya adalah langkah ketiga, yaitu menentukan taraf nyata atau alfa, di mana S kuadrat tabel sama dengan S kuadrat dalam kurung 1 min alfa dikali DK. Nah, bisa dilihat untuk derajat kebebasan atau DK dengan rumus banyaknya kelas dikurangi 3. Tadi pada hitungan awal banyaknya kelas di data 32 skor untuk siswa itu didapatkan 6 kan? Nah, berarti 6 dikurangi 3 didapatkanlah hasil 3. Kemudian untuk taraf signifikan atau signifikansi alfa sama dengan 0,01 atau alfa 0,05. Jika kita ambil alfa sama dengan 0,01, maka S kuadrat tabel sama dengan X kuadrat 1 min alfa dikali DK. X kuadrat 1 dikurangi 0,01 karena alfanya 0,01 dikali DK. Jadi X kuadrat 1 dikurangi 0,01 dikali DK. X kuadrat 0,99 dikali 3. Nah, kita lihat pada tabel S kuadrat untuk S kuadrat 0,99 dikali 3. Kita lihat ya daftar C kuadrat pada tabel paling kecil itu. Berarti kita lihat di angka 3 sama di X kuadrat 0,99. Nah, ketika ditarik garis secara lurus itu ditemukan data 11,3. Jadi X kuadrat untuk X2 0,99 dikali 3 didapatkan 11,3. Nah, langkah keempat itu menentukan kriteria pengujian hipotesis. H0 ditolak jika X kuadrat hitung lebih besar atau sama dengan X kuadrat tabel. H0 diterima jika X kuadrat hitung lebih kecil dibandingkan X kuadrat tabel. Nah, berdasarkan perhitungan pada tabel diperoleh X kuadrat hitung sama dengan 2,6381 dan X kuadrat tabel sama dengan 11,3. Maka H0 diterima. Karena X kuadrat hitungnya itu lebih kecil dibandingkan X kuadrat tabel. Dan langkah kelima itu memberikan kesimpulan. Karena H0 diterima, artinya data skor siswa dalam menyelesaikan soal-soal tryout matematika di suatu bimbingan belajar itu dinyatakan berdistribusi normal. Untuk selanjutnya adalah uji T dan Z. Nah, uji statistik T dan Z itu membandingkan kedua sampel berasal dari populasi yang sama atau tidak. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi yaitu yang pertama, lebih dari satu variabel. Variabel terikat dependen harus bersifat berurutan atau interval. Variabel bebas independen berbentuk boleh tidak tersusun atau nominal. Nah, data harus independen satu sama lain, kecuali dalam kasus berpasang-pasangan. Kemudian, syarat yang kedua adalah data disarankan berdistribusi normal. Syarat yang ketiga, perbedaannya terletak pada jumlah sampel yang digunakan. Untuk uji Z, sampel N lebih besar dibandingkan 30 yang sudah diketahui standar deviasinya. Sedangkan untuk uji T, sampel N lebih besar dari 30 yang belum diketahui standar deviasinya. Dan untuk syarat yang terakhir, data yang digunakan berjenis probability sampling, di mana populasi dipilih menjadi sampel atau pengambilan sampel secara random atau acak. Nah, adapun macam-macam dari uji T. Nah, uji T ini dibagi menjadi dua. Ada uji T 1 sampel dan uji T 2 sampel. Kemudian untuk uji T 2 sampel dibagi menjadi uji T 2 sampel independen dan uji T 2 sampel dependen. Yang pertama itu uji T 1 sampel.
Nah, uji ini hanya digunakan untuk satu sampel, sesuai namanya. Kemudian, prinsip pada uji ini adalah menguji apakah suatu nilai tertentu berbeda secara nyata ataukah tidak dengan rata-rata sebuah sampel. Kemudian, nilai yang dimaksud pada uji T sampel itu pada umumnya adalah nilai parameter untuk mengukur suatu populasi. Nah, rumus uji T itu adalah T sama dengan X bar dikurangi mu 0 dibagi S dibagi akar N. Adapun X itu adalah rata-rata hasil pengambilan data, mu 0 sama dengan rata-rata ideal, S sama dengan standar deviasi sampel, dan N adalah jumlah sampel. Selanjutnya ada uji T 2 sampel. Nah, uji T ini kita akan bahas dulu uji T 2 sampel independen. Uji ini menggunakan metode untuk menguji kesamaan rata-rata dari dua populasi yang bersifat independen. Kemudian, independen yang dimaksud adalah bahwa populasi yang satu tidak dipengaruhi atau tidak berhubungan dengan populasi yang lain. Nah, paling sering dijumpai pada kehidupan nyata. Pada kehidupan nyata untuk uji ini adalah seperti nilai, hasil belajar, kemudian berat badan, tinggi badan, dan sebagainya. Untuk uji T2 sampel independen, rumusnya adalah T sama dengan X1 dikurangi X2 dibagi XX min X. Nah, untuk T itu adalah nilai T hitung. X1 sama dengan rata-rata kelompok 1, X2-nya adalah rata-rata kelompok 2, dan XX min X-nya itu adalah standar error kedua kelompok. Lanjut untuk uji T2 sampel. Uji T2 sampel berpasangan. Nah, metode pengujian hipotesis di mana data yang digunakan tidak bebas atau harus berpasangan. Ciri-ciri yang paling sering ditemui adalah satu individu atau objek penelitian dikenai dua buah perlakuan yang berbeda. Peneliti memperoleh dua macam data sampel, yaitu data dari perlakuan pertama dan data dari perlakuan kedua. Perlakuan pertama mungkin saja berupa kontrol, yaitu tidak memberikan perlakuan sama sekali terhadap objek penelitian. Adapun rumus uji T berpasangan, T sama dengan X dikurangi mu 0 dibagi S dibagi akar N. T sama dengan adalah nilai T hitung, X adalah nilai X rata-rata kelompok 1, mu 0 adalah rata-rata kelompok 2, S sendiri adalah standar deviasi selisih pengukuran 1 dan 2, dan N adalah jumlah sampel. Nah, selanjutnya itu uji satu arah dan uji dua arah. Uji satu arah digunakan untuk melakukan uji hipotesis ketika peneliti memiliki asumsi tambahan mengenai kecenderungan suatu karakteristik. Pengajuan dan uji satu arah adalah sebagai berikut. H0 ditulis dalam bentuk persamaan, yaitu menggunakan tanda sama dengan. Sedangkan H1 ditulis dalam bentuk lebih besar atau lebih kecil. Kemudian untuk uji dua arah. Nah, uji dua arah atau uji dua pihak digunakan ketika peneliti tidak mempertimbangkan mengenai arah atau kecenderungan dari karakteristik. Pengajuan dan dalam uji dua arah ini, yaitu H0 ditulis dalam bentuk persamaan menggunakan tanda sama dengan, sedangkan H1 ditulis dengan menggunakan tanda tidak sama dengan. Interpretasi dari uji T. Untuk menginterpretasikan uji T terlebih dahulu harus ditentukan. Yang pertama adalah nilai alfa atau tingkat kesalahan atau tingkat error ya. Yang kedua adalah DF, degree of freedom, sama dengan N dikurangi K. Untuk uji T1 sampel, DF-nya itu sama dengan N dikurangi 1. Untuk uji T2 sampel independen, DF-nya itu N dikurangi 2. Dan untuk uji T berpasangan, DF-nya N dikurangi 1. Bandingkan T hitung dengan T tabel. Nah, untuk menginterpretasikan yang ketiga itu adalah membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Nah, apabila T hitung lebih besar dari T tabel, maka berbeda secara signifikan.
H0 ditolak. Sedangkan ketika T hitung lebih kecil dari T tabel, maka tidak berbeda secara signifikan, H0 diterima. Nah, untuk contohnya, untuk mempelajari kemampuan belajar tentang menjumlahkan bilangan, 10 anak laki-laki dan 10 anak perempuan telah diambil secara acak. Dari pengalaman masa lampau, kemampuan belajar laki-laki umumnya lebih baik daripada kemampuan belajar anak perempuan. Hasil ujian yang dilakukan adalah, kita bisa lihat pada tabel ada data laki-laki dan perempuan, di mana laki-laki itu didapatkan nilai 30, 21, 21, 27, 20, 25, 27, 22, 28, dan 18. Sedangkan perempuan 31, 22, 37, 24, 30, 15, 25, 42, 19, dan 38. Nah, apakah yang dapat disimpulkan dari hasil ujian ini? Ya, untuk menjawabnya, μL itu sama dengan rata-rata hasil ujian untuk laki-laki, dan μP sama dengan rata-rata hasil ujian untuk anak perempuan. Nah, akan diuji pasangan hipotesis di mana H0 atau μB sama dengan μP dikurangi μL sama dengan 0. Kemudian untuk H0 itu harus lebih besar dibandingkan 0. Nah, hasil ujian bisa dilihat antara anak laki-laki dengan hasil ujian anak perempuan didapatkan beda. Yang pertama, 30 dengan 31 didapatkan beda itu 1. Kemudian beda dikuadratkan, itu tetap dihasilkan angka 1. Terus 21 pada anak laki-laki didapatkan data 21, pada anak perempuan didapatkan data 22. Bedanya adalah 1. Nah, 1 kuadrat sama dengan tetap 1. Kemudian untuk 21 hasil data anak laki-laki, dan untuk 37 hasil ujian anak perempuan itu bedanya ada 16. Jadi 16 kuadrat sama dengan 256 dan seterusnya. Adapun untuk hasil ujian anak laki-laki didapatkan sigma 239. Sedangkan anak perempuan didapatkan sigma sama dengan 283. Untuk bedanya sendiri totalnya ada 44, dan untuk beda kuadrat didapatkan sigma 1352. Nah, dari data tabel di atas, maka SL sama dengan sigma nilai ujian laki-laki dibagi jumlah total anak laki-laki. Jadi XL sama dengan 239 dibagi 10 didapatkan 23,9. Sama halnya dengan XP sama dengan sigma nilai total ujian dari anak perempuan dibagi dengan 10 didapatkan 283 dibagi 10 sama dengan 28,3. Nah, kemudian untuk bedanya itu XP dikurangi XL. XP 28,3 dikurangi XL 23,9 didapatkan beda 4,4. Selanjutnya dihitung dengan menggunakan rumus SB kuadrat sama dengan N dikali B kuadrat dikurangi B kuadrat dibagi N min 1. Nah, untuk N nya itu 10, untuk B kuadratnya tadi sigma B kuadrat didapatkan 1352, dan untuk bedanya itu didapatkan 44. Jadi 10 dikali 1352 dikurangi 44 kuadrat dibagi 10 kali 9. Dan didapatkan hasil 13.520 dikurangi 1936 dibagi 90 sama dengan 11.584 dibagi 90. Nah, didapatkan SB sama dengan akar 128,711. Nah, akar dari 128,711 ini 11,34. Maka masuk ke rumus T. T sama dengan B dibagi SB dibagi akar N. B yang didapat adalah 4,4 dibagi 11,34 dibagi akar 10. Didapatkanlah hasil T-nya sama dengan 1,227. Dengan derajat kebebasan sama dengan N dikurangi 1. Nah, N-nya tadi
10 dikurangi 1 sama dengan 9. Kemudian untuk peluang 1 dikurangi alfa, di mana alfanya 0,05. Berarti 1 dikurangi 0,05 sama dengan 0,95. Sehingga dari daftar distribusi diketahui bahwa T 0,95 didapatkan hasil 1,83. Nah, T sama dengan 1,22 itu lebih kecil dari 1,83, maka H0-nya diterima. Dalam hal ini masih dapat digunakan bahwa rata-rata hasil ujian anak laki-laki lebih baik daripada hasil ujian anak perempuan. Berikutnya adalah uji Z. Nah, uji Z merupakan salah satu uji statistika. Pengujian hipotesisnya didekati dengan distribusi normal. Nah, menurut teori limit terpusat, data dengan ukuran sampel yang besar akan berdistribusi normal. Oleh karena itu, uji Z dapat digunakan untuk menguji data yang sampelnya besar atau berukuran besar. Nah, untuk rumusnya, Z sama dengan X bar dikurangi mu 0 dibagi standar deviasi. Adapun untuk syarat uji Z, yang pertama, jumlah sampel 30 atau lebih dianggap sampel berukuran besar. Yang kedua, uji Z untuk menganalisis data yang varian populasinya diketahui. Yang ketiga, bila varian populasi tidak diketahui, maka varian dari sampel dapat digunakan sebagai penggantinya. Nah, adapun kriteria dari penggunaan uji Z, itu data berdistribusi normal. Kemudian varian atau theta kuadrat diketahui. Kemudian ukuran sampel N itu lebih besar atau sama dengan dari 30. Nah, digunakan hanya untuk membandingkan dua buah observasi. Berikut adalah contoh penggunaan uji Z satu pihak. Pupuk urea mempunyai dua bentuk, yaitu bentuk butiran dan bentuk tablet. Bentuk butiran lebih dulu ada, sedangkan bentuk tablet adalah bentuk baru. Diketahui bahwa hasil gabah padi yang dipupuk dengan urea butiran memiliki rata-rata 4,0 ton per hektar. Seorang peneliti yakin bahwa urea tablet lebih baik daripada urea butiran. Kemudian ia melakukan penelitian dengan ulangan sebanyak 30 dan hasilnya adalah sebagai berikut. Nah, berikut adalah tabel hasil gabah yang berjumlah 30. Ada yang mendapatkan angka 4, 5, 6, dan seterusnya sampai 4,7 ya untuk hasil gabah padi ini. Nah, adapun hipotesisnya, H0 dikatakan sama dengan apabila rata-rata hasil gabah padi yang dipupuk dengan pupuk urea tablet sama dengan padi yang dipupuk dengan urea butiran. Kemudian HA dikatakan lebih besar apabila rata-rata hasil gabah padi yang dipupuk dengan pupuk urea tablet itu lebih tinggi daripada yang dipupuk dengan urea butiran. Nah, masuk ke analisis. Tadi diketahui bahwa gabah padi yang dipupuk dengan urea itu memiliki rata-rata 4,0 ton per hektar. Nah, untuk YT-nya itu sama dengan 4,0 ton per hektar. Kemudian untuk YB itu adalah seluruh jumlah atau rata-rata dari hasil gabah padi. Didapati rata-ratanya 4,9 ton per hektar. Kemudian untuk S-nya didapatkan nilai 0,78, yaitu digunakan sebagai estimasi theta. Nah, masuk ke Z hitung. Adapun Z hitung sama dengan YT dikurangi YB dibagi standar deviasi dibagi akar N. Nah, untuk YT-nya itu adalah 4, rata-rata dari hasil gabah menggunakan urea, kemudian dikurangi YB. YB itu rata-rata seluruh dari hasil gabah padi. Itu 4,9 dibagi standar deviasinya 0,78 dibagi akar N atau akar 30 dari jumlah hasil gabah padi. Didapati nilai Z hitungnya
minus 6,4286. Nah, untuk mencari Z tabel, itu Z tabel sama dengan Z alfa, sama dengan Z alfanya yaitu 0,05, sehingga didapati 1,645 kalau kita melihat di Z tabel ya, dari tabel gitu. Kemudian kriteria pengambilan kesimpulan. Jika Z hitung lebih kecil daripada Z tabel, maka H0 diterima. Sedangkan jika Z hitung lebih besar atau sama dengan dari Z tabel, maka H0 ditolak atau artinya HA diterima. Nah, kesimpulannya karena harga Z hitung sama dengan 6,4286 itu lebih besar daripada harga Z tabel yang nilainya 1,645, maka hasil atau kesimpulannya adalah H0 ditolak atau artinya HA diterima. Jadi rata-rata hasil gabah padi yang dipupuk, jadi rata-rata hasil gabah padi yang dipupuk dengan pupuk urea tablet itu nyata lebih tinggi daripada yang dipupuk dengan urea butiran. Kemudian contoh penggunaan uji Z2 pihak. Adapun soalnya sebagai berikut. Sebuah pabrik pembuat bola lampu pijar merek A menyatakan bahwa produknya tahan dipakai selama 800 jam dengan standar deviasi 60 jam. Untuk mengujinya, diambil sampel sebanyak 50 bola lampu. Ternyata diperoleh bahwa rata-rata ketahanan bola lampu pijar tersebut adalah 792 jam. Nah, pertanyaannya, apakah kualitas bola lampu tersebut sebaik yang dinyatakan pabriknya atau sebaliknya? Untuk hipotesisnya, H0 dinyatakan sama dengan mu apabila rata-rata ketahanan bola lampu pijar tersebut sama dengan yang dinyatakan oleh pabriknya. Sedangkan HA dikatakan tidak sama dengan mu apabila rata-rata ketahanan bola lampu pijar tersebut tidak sama dengan yang dinyatakan oleh pabriknya. Nah, berikut adalah analisisnya. Kita pakai rumus Z tadi. Rumus Z hitung sama dengan Y dikurangi mu dibagi standar deviasi dibagi akar N. Y-nya kita lihat. Y-nya adalah ketahanan lampu pijar selama 792 jam. Sedangkan untuk mu-nya itu adalah tahan yang dipakai selama 800 jam. Jadi 792 dikurangi 800, kemudian dibagi standar deviasinya diketahui selama 60 jam, berarti dibagi 60, kemudian dibagi akar N. N-nya adalah sebanyak sampel, yaitu 50 bola lampu ya. Jadi akar N-nya adalah akar 50. Didapatkan hasil Z hitung sama dengan negatif atau min 0,94. Nah, Z tabel sama dengan Z alfa dibagi 2, atau didapati Z tabelnya Z 0,025, sehingga hasil dari Z tabel adalah 1,960. Nah, nilai Z tabel dapat diperoleh dari tabel. Nah, ini. Dengan menggunakan tabel 1, maka nilai Z 0,025 adalah nilai pada perpotongan alfa baris 0,02 dengan alfa kolom 0,05 yaitu 1,96. Nah, berikut adalah tabel nih. Tabel 1 adalah nilai Z dari luas di bawah kurva normal baku ya, di bawah kurva normal baku. Tadi Z 0,025. Jadi kita fokus ke 0,02. 0,02 kemudian 0,005. Jadi kita tarik garis dari 0,02 ke 0,05 didapati 1,960. Nah, kriteria pengambilan kesimpulan, jika Z hitung itu lebih kecil dari Z tabel, maka H0 diterima. Sedangkan jika Z hitung lebih besar atau sama dengan Z tabel, maka H0 ditolak atau artinya HA diterima. Kesimpulan dari soal uji Z2 pihak ini,
karena harga Z hitung sama dengan 0,94 itu lebih kecil dari harga Z tabel yang nilainya 1,96, maka disimpulkan H0 diterima. Jadi tidak ada perbedaan yang nyata antara kualitas bola lampu yang diteliti dengan kualitas bola lampu yang dinyatakan oleh pabriknya. Nah, demikian presentasi dari kelompok kami tentang uji homogenitas, uji normalitas, uji Z dan uji T. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam presentasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.